تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bagaimana caranya agar kita tidak malas untuk membaca Al-Quran? Terkadang rasa malas datang, dan bagaimana menghadirkan rasa takut kepada Allah? Ya, Masya Allah ya, pertanyaannya ini jawabannya panjang. Jadi ada dua. Terkait dengan membaca Al-Quran, bagaimana supaya tidak malas. Yang kedua, bagaimana menghadirkan rasa takut. Ini kalau dibuat tema ceramah ini bisa 2 hari kita ceramah. Ya. Maksudnya saya beri ringkasan ya, bahwa terhadap Al-Quran itu pokok yang paling pertama, kita harus paham keagungan Al-Quran. Keagungannya, kebesarannya, keutamaan membacanya, mempelajarinya, tadabburinya. Kalau kita pelajari itu, kita paham, nah itu pasti akan di hati itu ada motivasi kuat untuk membacanya. Bahkan kadang akan menjadi sebuah kewajiban untuk dirinya. Apalagi kalau dia pahami bahwa pada membaca Al-Quran itu bukan sunnah membaca Al-Quran, kewajiban. Iya. Sebagian ulama itu mengatakan tidak boleh seseorang itu tidak mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 4 bulan. Jadi 4 bulan itu ada waktu dia mengkhatamkan Al-Quran. Dimasukkan ke dalam kadar apa? Kewajiban. Karena memang ayatnya itu dahsyat juga ya maknanya di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Iya. Jadi Allah mengadukan orang yang meninggalkan Al-Quran, menjadikannya sebagai mahjuran. Meninggalkannya itu banyak bentuknya. Tidak membacanya, tidak tadabbur terhadap kandungannya, tidak memakainya sebagai obat. Ya, sebab kadang ini kita kalau sakit juga, Masya Allah ya, pikirannya Panadol, ya, pikirannya dokter. Padahal bisa diambil air, simpan di ini, dibacakan Al-Fatihah, dia minum. Ya, bisa. Terus diantara meninggalkan Al-Quran adalah tidak berhukum dengan hukumnya, beramal dengan kandungannya. Nah, itu bentuk-bentuknya banyak ya. Ya kalau kita kenal hal-hal tersebut, maka insya Allah ta'ala itu akan memberi kita motivasi untuk selalu membaca Al-Quran. Ya. Terus harusnya kita pahami bahwa Al-Quran ini kalamullah, firman Allah. Dan itu makna sebenarnya kalau dipahami dengan mendalam lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Sebab kita ketika mengagungkannya, membacanya, membaca Al-Quran, itu sama dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Quran itu dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu mungkin ringkasnya untuk masalah membaca Al-Quran. Bagaimana menghadirkan rasa takut? Yang paling pokok menghadirkan rasa takut, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran siapa yang takut kepada siksaanku. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa anzalna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Demikianlah kami jadikan Al-Quran itu sebagai Quran yang bahasa Arab. Dan kami turunkan padanya ancaman-ancaman. Supaya mereka selalu memperbaharui rasa takut. Ketakwaan kepada Allah. Dan selalu berzikir. Iya. Kemudian diantara hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang belajar tauhid. So kalau dia kenal tauhid, ibadah kepada Allah, itu pasti akan besar rasa takutnya. Kemudian yang ketiga, dia belajar dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. So kapan seorang itu mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan besar rasa takutnya. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut adalah dia mengingat dari
kebinasaan umat-umat yang telah lalu. Dan dari hal yang memunculkan rasa takut, banyak mengingat akan kehidupan yang akan datang. Sakaratul maut, alam kubur, kejadian-kejadian pada hari kiamat, dahsyatnya dan prahara di hari kiamat. Iya. Dan di antara hal yang memunculkan rasa takut adalah seorang hamba itu selalu mengetahui bahwa dirinya itu di kehidupan dunia ini itu selalu antara dua hal. Sebagaimana di akhirat selalu antara dua hal. Di dunia ini cuma ada dua. Membebaskan diri api neraka atau menghancurkan diri ke dalam neraka. Kullun nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha umubikuha. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya dia bertransaksi terhadap dirinya sendiri. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang justru membinasakan dirinya jatuh ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Hanya ada dua. Jadi kalau ini dua hal yang diketahui, maka kita harus bersiap untuk hal itu. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.